Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelita Riyadhatul Jannatil Ulia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, program studi pendidikan matematika Universitas 11 Maret Surakarta. Hari ini Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022 akan melaksanakan UKIN yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 3 Rembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih semangat? Masih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Masih semangat ya? Masih. Oke. Untuk pembelajaran hari ini kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Untuk selanjutnya pembelajaran hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oke. Di tengah cuaca yang tidak menentu ini, kita harus tetap menjaga kesehatan. Alhamdulillah sekarang sehat semua dan bisa masuk pada pembelajaran hari ini. Oke, pembelajaran hari ini kita belajar tentang apa? Determinan matriks ordo 2x2. Oke, determinan matriks ordo 2x2. Nah, pembelajaran hari ini tujuannya itu untuk apa sih? Jadi yang pertama yaitu menentukan hasil dari determinan matriks ordo 2x2. Kemudian yang kedua yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan determinan matriks ordo 2x2. Jadi ada dua tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya manfaat. Nah, ketika kita mempelajari sesuatu, kita pasti akan bertanya-tanya, manfaatnya apa sih di dalam pembelajaran kita sehari-hari? Nah, di sini, Ibu pergi ke supermarket membeli minyak goreng dari berbagai merek. Banyaknya minyak goreng yang dibeli Ibu sebagai berikut. Nah, di situ ada beberapa minyak goreng. Ada berapa minyak goreng di situ jenis mereknya? 6. Yang pertama ada apa di situ? Kemudian yang kedua ada? Kemudian yang ketiga ada? Kemudian yang keempat ada? Kemudian ada? Dan yang terakhir ada minyak apa di situ? Nah, itu adalah macam-macam dari merek minyak. Nah, di situ Ibu mau membeli minyak Sanko sebanyak 5 buah, Tropical sebanyak 7 buah, Bimoli sebanyak 3 buah, Fortune sebanyak 12 buah, Sania 9 buah, dan Rose Brand-nya ada 10 buah. Nah, dari berbagai macam merek itu dan jumlah dari minyak yang berbeda-beda, kita bisa mendaftar ke dalam bentuk matrik. Di situ ada matrik 5, 7, 3 di baris pertama, kemudian yang di baris kedua ada 12, kemudian ada 9, ada 10. Jadi manfaatnya ketika kita mempunyai suatu beberapa barang, kita bisa mendaftar beberapa merek minyak ke dalam bentuk matriks. Oke, selanjutnya manfaat yang kedua yaitu kita perhatikan pada video tayangan berikut. Diperhatikan videonya. Assalamualaikum anak-anak semua, selamat pagi. Kali ini kita akan menghitung harga satu roti dengan cara determinan matriks. Minggu yang cerah, Rabi dan Reza. Jadi di sini diperhatikan manfaat dari mempelajari determinan matriks. Nah, di sini ada 2 orang anak. Di situ dia mau membeli sebuah roti. Nah, diperhatikan ya videonya ya. Membeli roti
roti di toko roti terdekat. Reza membeli 3 roti coklat dan 1 roti keju seharga Rp9.000. Rabi membeli 2 roti coklat dan 2 roti keju seharga Rp10.000. Nah, diperhatikan di situ, Mereka jadi berpikir, ada satu berapa sih anak harga A satu yaitu roti membeli coklat dan 3 satu roti keju? dan Determinan 4 kedua roti, roti kemudian tersebut harganya adalah 9.000. Nah, dia mau 3 menentukan roti coklat, harga satu rotinya itu berapa. 2 roti keju. Ini bisa dilihat dengan D, yaitu D-nya itu bisa dilihat di situ. Kemudian ada D roti yang coklat dan ada D roti yang keju. Jadi yang atas itu adalah roti coklat, yang bawah itu adalah roti keju. Nah, sekarang selanjutnya tahapan kita dalam pembelajaran hari ini. Hari ini kita mau ngapain aja sih? Nah, yang pertama yaitu kita berorientasi masalah. Nanti ada suatu masalah yang akan saya tampilkan dan masalah itu juga ada di dalam LKPD kalian. Kemudian yang kedua, dari masalah tersebut kalian diskusikan, kalian membentuk ke dalam suatu kelompok. Kemudian setelah kalian membentuk ke dalam kelompok, kalian diskusi bersama kelompok kalian masing-masing. Setelah diskusi, kalian melakukan presentasi. Jadi, yang pertama ada suatu masalah di LKPD, kemudian kalian berkelompok, kemudian dari kelompok itu kalian berdiskusi. Setelah berdiskusi, menghasilkan suatu kesimpulan dari dalam suatu masalah itu, kalian mempresentasikan. Setelah presentasi, kita adakan evaluasi atau kuis. Masih ingatkah kalian tentang konsep matriks? Masih ingat tidak? Masih. Apa itu matriks? Oke, kemudian setelah kita mengenal apa itu matriks, nah, kita mengenal yang namanya jenis-jenis matriks. Nah, jenis-jenis matriks itu ada matriks apa aja? Matriks baris, kemudian matriks kolom, kemudian matriks persegi, matriks nol, kemudian matriks identitas. Nah, itu adalah jenis-jenis dari matriks. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian dan untuk saya itu bisa mengetahui kemampuan awal dari kalian, berarti kita melakukan kuis terlebih dahulu. Kemampuan awal kalian itu bagaimana? Hasil kuisis ini berupa kemampuan awal peserta didik yang digunakan untuk membentuk anggota dari tiap-tiap kelompok. Oke, kalau diperhatikan dari hasil kuisnya di situ sudah terlihat kalau kemampuan awal kalian itu sudah mencukupi untuk melanjutkan ke materi determinan matriks 2x2. Jadi kalau saya lihat, saya evaluasi dari kemampuan awal kalian itu sudah bagus. Tahapan selanjutnya yaitu kita pada ke tahapan inti, yaitu berorientasi pada masalah. Perhatikan di sini nanti ada 2 masalah. Untuk masalah yang pertama, di situ ada Ridho dan Ari sedang bermain kelereng. Ridho mempunyai 3 kelereng hijau dan 2 kelereng biru. Sedangkan Ari mempunyai 4 kelereng hijau dan 1 kelereng biru. Nah, dari situasi tersebut, buatlah sebuah matriks. Jadi nanti ketika ada suatu bentuk soal seperti itu, nanti kalian tulis ada kelereng Ridho dan ada kelereng
ari. Masing-masing punya kelereng dan kelerengnya itu mempunyai warna tertentu, yaitu warna hijau dan warna biru. Nah, dari banyaknya kelereng tersebut, kalian bentuk ke dalam matriks. Nah, untuk membentuk ke dalam matriks, kalian misalkan matriks tersebut adalah matriks apa di situ? Matriks H. Nah, matriks H tersebut menyatakan banyaknya kelereng yang dipunyai. Nah, pertanyaan dari permasalahan tersebut, bagaimana cara menentukan determinan matriks? Nah, silakan nanti kalian selesaikan, nanti ada LKPD-nya. Kalau dilihat dari permasalahan 2 ini, merupakan konsep apa ini? Konsep apa ini? Berarti untuk masalah 2 ini kita bisa menggunakan sistem persamaan linear dua variasi. Oke, jadi kalau permasalahan ini bisa dilihat dia merupakan permasalahan dari sistem persamaan linear 2 variabel atau biasa kita singkat dengan SPLDV. Nah, untuk menyelesaikan SPLDV biasanya kalian menyelesaikan dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara apa kalian menyelesaikannya? Oke, dengan eliminasi atau substitusi. Akan tetapi untuk eliminasi dan substitusi itu sudah kita pelajari di SMP dulu ya. Nah, sekarang kita mau menyelesaikan permasalahan 2 ini menggunakan matriks atau menggunakan determinan matriks. Bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk menyelesaikannya, silahkan nanti kalian berkelompok, diskusi. Langkah selanjutnya yaitu kita diskusi. Silahkan diskusi dan kita berkelompok. Nah, untuk pembagian kelompoknya sudah saya bagi di situ. Nah, ada daftar nama kelompok. Silahkan kalian lihat nama kelompoknya, nama-nama kalian. Kalian ada di kelompok mana? Silahkan berkelompok. Nanti akan saya bagikan LKPD-nya. Silahkan berkelompok. Ini ya. Oke, diperhatikan sudah dapat LKPD semuanya? Sudah. Di lembar pertama yaitu ada petunjuknya, kemudian ada tujuannya dan ada kolom untuk menuliskan nama kelompoknya. Silakan ditulis dulu nama kelompoknya. Sudah ditulis belum? Sudah. Kalau sudah, dibuka di halaman kedua. Di situ ada judul determinan matriks, ada pendahuluannya, di mana setiap matriks persegi, jadi dibaca di situ ya, memiliki nilai determinan. Jadi yang hanya matriks persegi yang hanya memiliki determinan. Determinan matriks dapat digunakan ketika menyelesaikan persamaan linier dengan menggunakan metode Cramer. Nah, determinan matriks A dapat ditulis sebagai det dalam kurung matriks A, atau ada lambang A, kemudian di situ kurungnya kurung tegak, yang diapit oleh tanda kurung tegak. Jadi kurung tegak itu adalah lambang dari determinan matriks, bukan dari lambang nilai mutlak, karena di situ definisinya itu berbeda. Nah, pertanyaannya, bagaimana mencari determinan matriks ordo 2x2 dan bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan aturan Cramer? Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, selesaikan kegiatan 1 dan kegiatan 2. Nah, nanti untuk menyelesaikan masing-masing kegiatan, kalian kerjakan sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian. Misalkan di sini langkah 1, tuliskan apa yang diketahui. Langkah 2, buatlah matriksnya. Jadi untuk menyelesaikan, kalian harus mengikuti langkah-langkah yang ada di dalam LKPD. Dari sini ada yang ditanyakan tidak? Ada yang ditanyakan tidak? Tidak, sudah jelas semuanya? Sudah, silahkan dikerjakan. 4, 2, 1.
Satu kan diagonal, dia tulis satu diagonal utama, cari diagonal utama, terus satu titik mencari diagonal utama. Kemudian bawahnya isinya berarti jadi isinya kan satu ini utama 3 dan 1 3,1 nah terus kedua diagonal samping mencari jadinya 4,2. Jadi tadi dari kegiatan 1 ada 4 langkah. Langkah pertama sampai langkah keempat, apa yang kamu simpulkan untuk menentukan determinan matriks ordo 2x2? Coba, apa yang kamu simpulkan? Ordo atau ukuran matriks sama. Ordo atau ukurannya matriks sama-sama bagaimana? Gimana? Jadi kalau kalian mau menentukan determinan tadi gimana caranya? Kamu misalkan gini aja. Tadi matriksnya matriks apa? H. Tulis matriks H sama dengan dalam kurung. Kalau tadi kan sudah ada angkanya kan? Ya. Nah, sekarang kamu simbolkan. Ya. Nah, kemudian dari matriks ini tadi disuruh menentukan apa? Determinan. Maka determinan matriks H sama dengan ya A, B, C, D sama dengan cara menentukan determinannya tadi gimana? A kali D dikurangi B kali C. Coba sambil kalian mengerjakan ini dibuka bahan ajarnya. Tadi kan sudah saya share kan bahan ajar di grup WA kalian kan? Nah, silakan dibuka coba. Sambil dikoreksi kesimpulannya sudah betul belum? Cara mengerjakannya sudah betul belum? Silakan dibuka bahan ajarnya. Ini bahan ajarnya yang tadi. Nah, yang ini. Silakan dibuka. Nah, itu bahan ajarnya. Di itu Zoom. Nah, di sini kan bahan ajarnya judulnya adalah determinan matriks ordo 2x2. Nah, di sini ada kompetensinya, kemudian ada peta konsepnya, kemudian di sini ada materi prasyaratnya, kemudian untuk determinan matriks ordo 2x2 bahwa ketika kita mempunyai determinan A itu adalah kurung tegak dari A B, C, D, AD, A kali D dikurangi B kali C. Nah, silahkan diselesaikan. Sudah sesuai belum dengan kesimpulannya? Sudah paham belum? Sudah. Kemudian yang permasalahan kedua. Ada kesulitan tidak? Tidak, sudah bisa semuanya? Sudah. Selanjutnya kita presentasi. Nah, tadi ada berapa permasalahan? 2. Nah, silakan permasalahan 1 siapa yang mau maju? Siapa yang mau maju? Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan diperhatikan yang lain ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan permasalahan determinan matriks. Yang pertama dari kelompok saya ada saya Tina Mailinda, yang kedua Sulta Hawa Cantika, Syariatun Nikmah. Yang pertama ada kegiatan 1. Soalnya Rido dan Ari sedang bermain kelereng. Rido mempunyai 3 kelereng hijau dan 2 kelereng biru. Sedangkan Ari mempunyai 4 kelereng hijau dan 1 kelereng biru. Dari situasi
tersebut, buatlah sebuah matriks atau misalkan matriks H mengenai banyaknya kelereng yang mereka punya. Ingat matriks sebelumnya. Yang akan menulis Jariatun Nikmah. Habis sepeda ini sampai dia mau ya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan ataupun mungkin ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas presentasinya untuk kelompok 1. Sekarang kita masuk ke kelompok presentasi pada permasalahan yang kedua. Sebelum kita masuk ke permasalahan yang kedua, permasalahan pertama ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Oke, sekarang yang mau maju permasalahan kedua silahkan tunjuk tangan. Oke, silahkan maju ke depan. Kelompok berapa? Kelompok 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Sidatun Nafiah. Saya Denisha Junianti. Saya Rina Dewi Ananta. Baik, langsung saja di sini kami akan membahas soal nomor 2. Saya bacakan soal nomor 2. Cindy dan teman-temannya makan di kantin sekolah. Mereka memesan 3 ayam penyet dan 2 gelas es jeruk di kantin sekolahnya. Tak lama kemudian, Benny dan teman-temannya datang memesan 5 porsi ayam penyet dan 3 gelas es jeruk. Cindy menantang Benny menentukan harga 1 porsi ayam penyet dan harga es jeruk per gelas. Jika Cindy harus membayar Rp70.000 untuk semua pesanannya dan Benny harus membayar Rp115.000 untuk semua pesanannya. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Di sini kita menulis apa yang diketahui terlebih dahulu, kemudian nanti kita misalkan dalam bentuk sistem persamaan linear. Nah, teman-teman perhatikan langkah pertama terlebih dahulu. Di sini Cindy mempunyai 3 ayam penyet dan 2 gelas es jeruk, totalnya Rp70.000. Benny di sini mempunyai 5 ayam penyet dan 3 gelas es jeruk, totalnya Rp115.000. Nah, kita misalkan ayam penyet di sini X dan kita misalkan es jeruk di sini Y. Untuk persamaan linearnya kita bentuk seperti ini. Ayam penyet tadi X, 3X, es jeruk tadi Y plus 2Y sama dengan Rp70.000. Terus ini 5X plus 3Y sama dengan Rp115.000. Selanjutnya kita ke langkah kedua. Langkah kedua di sini ubahlah persamaan linear ke dalam bentuk matriks. Di sini kita tinggal mengambil depannya saja. 3, 2, 5, 3. Kita bentuk matriks seperti ini. 3, 2, 5, 3. Kalau misalkan kita menggunakan koefisien, kita bisa A, B, C, D. Di sini X, Y, dan di sini konstanta 70.000 dan 115.000.
Langkah ketiga, kita menggunakan determinan. Perlu teman-teman ingat, determinan itu kurungnya tegak. Determinan diagonal utama yaitu A dikali D dan diagonal samping yaitu B dikali C. Di sini ada beberapa rumus. Kalau dx itu yang diganti yang depan, maksudnya yang depan itu yang dimasukin konstantanya dari sini. Kalau yang dy yang diganti yang belakang. Lanjut, Kak. Langkah keempat, determinan dari 3253, kita tinggal kalikan diagonal utama dan diagonal samping. 3 kali 3 sama dengan 9, 2 kali 5 sama dengan 10, kita tinggal mengurangkan sama dengan negatif 1. Jadi di sini sudah, tadi sudah ada rumusnya, kita tinggal memasukkan 70.000 dikali 2, 70.000 dikali 3, 115.000 dikali 2. 70.000 dikali 3 sama dengan 210.000 rupiah. 115.000 dikali 2 sama dengan 230.000 rupiah. Kita tinggal mengurangkan, hasilnya negatif 20.000 rupiah. DY di sini sama caranya, 3 dikali 115.000 dikurangi 70.000 dikali 5. 115.000 dikali 3 sama dengan 345.000 rupiah dikurangi 350.000 rupiah. Hasilnya negatif 5.000. X sama dengan dx per D. Untuk mencari X atau ayam penyet, rumusnya dx per D sama dengan dx tadi hasilnya negatif 20.000, D-nya hasilnya negatif 1. Negatif 20.000 rupiah dibagi negatif 1 sama dengan positif 20.000 rupiah untuk ayam penyet. Y di sini untuk mencari Y atau S jeruk, rumusnya DY per D. DY di sini tadi negatif 5.000 dibagi D min 1, hasilnya Y positif 5.000 untuk S jeruk. Ya. Apakah ada yang ditanyakan? Nama saya Ali, saya mau bertanya, kalau menurut kelompok 3, lebih efektif mana cara menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan determinan matriks atau dengan menggunakan eliminasi atau substitusi? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Ali. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Untuk menyelesaikan SPLDV, memang bisa menggunakan cara eliminasi atau substitusi, ataupun dengan cara determinan matriks. Tapi, pada tujuan pembelajaran kali ini, yang akan kita capai, kalau untuk materi sekarang, kita bisa menggunakan cara determinan matriks. Sudah, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya untuk mencairkan suasana, silakan kalian berdiri semuanya. Ya, berdiri semuanya. Kemudian angkat tangan kalian, maju ke depan semuanya. Angkat tangan kalian, satu aja yang diangkat, tangan kanan. Kemudian pegang dagu kalian. Kemudian pegang hidung kalian. Kemudian pegang tangan kalian. Bagaimana? Sudah bisa?
Oke, dari permasalahan 1 dan permasalahan 2 ada yang ditanyakan dan ada yang masih kesulitan? Tidak. Sekarang saya tunjukkan untuk solusi dari permasalahan pertama. Tadi dimisalkan itu matriksnya adalah matriks H. Kemudian ketemu determinan matriks H itu nilainya berapa? Negatif 5. Apakah semua kelompok jawabannya sudah sama? Sudah sama semuanya? Sudah. Oke, sekarang lanjut ke solusi permasalahan yang kedua. Tadi permasalahan yang kedua di situ ada Cindy dan Benny. Dia membeli ayam penyet dan apa tadi? Es jeruk. Nah, di situ untuk menyelesaikan persamaan linear dua variabel, ada cara alternatif lain yaitu dengan determinan matriks. Nah, di sini ketemu nilai X-nya adalah 20 dan Y-nya adalah 5.000. X itu menyatakan apa tadi? Nah, harga dari satu porsi ayam penyet. Kemudian Y menyatakan dari harga dari satu porsi es jeruk. Oke, dari permasalahan 1 dan permasalahan 2 ada yang ditanyakan? Tidak? Ada yang ditanyakan? Mungkin? Iya, silahkan. Nama saya Ega. Saya akan bertanya, apakah ada cara lain untuk menyelesaikan SPLDV selain menggunakan eliminasi, substitusi, ataupun determinan? Oke, jadi pertanyaan Ega ya tadi ya. Nah, apakah ada cara lain untuk menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan cara substitusi atau eliminasi atau dengan cara determinan suatu matriks ya kan? Nah, di sini ada cara lain untuk menyelesaikan SPLDV, yaitu kita pelajari pada pertemuan setelah ini. Setelah ini mungkin 2 kali pertemuan lagi baru melanjutkan pada cara lain untuk menyelesaikan SPLDV, yaitu dengan menggunakan inverse matrix gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Sekarang saya lanjutkan kesimpulan. Nah, mungkin dari kalian ada yang bisa menyimpulkan, silahkan. Kesimpulan 1. Jadi ketika ada determinan matriks kita harus menggunakan ordo yang sama. Misal 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. 2. Harus menggunakan matriks persegi. 3. Jika matriks determinan harus menggunakan kurung tegak lurus. 4. Lambang determinan matriks det A diapit 2 garis lurus. Dan dengan SPLDV mencari X dengan cara dx per d dan y dy per d. Oke, jadi betul ya apa yang dibilang oleh teman kalian ketika menyimpulkan di situ, ketika kalian menentukan determinan suatu matriks, khususnya yang kita pelajari sekarang adalah matriks ordo 2 kali 2, maka cara yang pertama yaitu kalian harus mengubah kurung sikunya menjadi kurung tegak seperti di slide depan ini. Misalkan di situ ada matriks A, maka determinan A itu kurungnya menjadi kurung tegak, kemudian kalian kurangkan dari perkalian entry diagonal utama dengan diagonal samping. Oke, sampai ke determinan matriks ordo 2 kali 2 ada yang ditanyakan? Tidak. Sekarang kita simpulkan yang kedua, yaitu penyelesaian SPLDV dengan menggunakan cara determinan matriks. Nah, di sini untuk menentukan penyelesaian SPLDV menggunakan matriks, maka untuk mencari nilai X dan nilai Y, nilai X itu adalah dx per d dan nilai Y adalah dy per d. Dengan d dan dx dan dy bisa kalian lihat pada layar di depan kalian dan sudah kalian kerjakan pada LKPD kalian. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Oke, setelah ini apa yang kita lakukan? Yaitu saatnya kita kuis. Pengerjaan kuis bertujuan untuk melakukan penilaian pengetahuan peserta didik sebagai umpan balik terhadap materi pembelajaran hari ini. Saat peserta didik mengerjakan kuis, saya merekap penilaian sikap yang telah saya amati saat kegiatan diskusi dan juga melakukan penilaian keterampilan berupa unjuk kerja peserta didik,
melalui LKPD yang telah dikerjakan saat diskusi. Oke, sekarang untuk kuisnya sudah dikumpulkan semua lewat Google Form tadi? Sudah diupload semuanya? Sudah. Oke, kalau saya lihat dari beberapa jawaban kalian, ada nilainya tadi sudah ada yang 87, ada yang 88. Nah, itu adalah hasil dari kalian, sudah bagus. Kemudian untuk refleksinya dari apa yang telah kalian kerjakan, ketika kalian mengerjakan suatu soal yang merupakan tipenya itu menyelesaikan suatu soal kontekstual, di situ soal cerita, maka kalian untuk menyimpulkan itu dikasih kata-kata, tidak hanya X sama dengan Y sama dengan, akan tetapi dikasih kesimpulan, jadi, nah X itu tadi apa, Y itu tadi apa, begitu ya, untuk refleksi pada kegiatan berikutnya atau pada kuis pertemuan berikutnya. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk kuisnya? Tidak, sudah jelas semuanya? Sudah. Oke, selanjutnya kita refleksi. Yang pertama yaitu apa yang kalian dapatkan hari ini. Silahkan salah satu dari kalian untuk menyampaikannya. Baik, perkenalkan nama saya Sindatun Nafiah. Di sini saya akan merefleksi hasil kesimpulan saya. Pada pembelajaran kali ini, hal yang saya dapatkan adalah saya dapat menentukan hasil determinan ordo 2x2 dengan tepat, dan saya dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks ordo 2x2 dengan tepat. Menurut saya pembelajaran kali ini tidak perlu ditambah ataupun diperbaiki, karena menurut saya pembelajaran kali ini cukup menyenangkan dan baik untuk dilanjutkan ke pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas refleksinya dari Mbak Cindy. Selanjutnya yaitu pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari determinan matriks ordo 3x3. Jadi kalau sekarang kita belajar tentang determinan matriks ordo 2x2, untuk pertemuan selanjutnya yaitu determinan matriks ordo 3x3. Sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, sebelum saya tutup, nanti kalau saya bilang semoga, jawabnya adalah jaya, jaya, jaya. Semoga jaya, jaya, jaya. Kemudian semoga luar biasa gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Semoga jaya, jaya, jaya. Semoga luar biasa. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah pada pertemuan hari ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya.